Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman كثيرا طيبا. السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Maulid di sana sini orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengungkapkan rasa cinta mereka dan berharap di hari kemudian nanti untuk dikumpulkan bersama-sama. Tapi rasa cinta ini yang akan dapat mengumpulkan kita, menyatukan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita kepada beliau diri dengan mengikuti jejak langkah beliau, mencintainya hingga cara hidup beliau betul-betul kita upayakan untuk kita ikuti sepenuhnya semaksimal kemampuan. Tapi kalau hanya sekedar cinta sebatas lisan, sama dengan orang yang sholat, rukuk, sujud hanya sebatas jasad-jasad, sedangkan jiwa dan hatinya tidak sujud kepada Allah dan rukuk padanya. Rukuk di hadapan Allah sebagai pertanda ketundukan dan kepatuhan, sedangkan sujud kita di hadapan Allah sebagai simbol tadallul. Kita betul-betul mengakui Dia sebagai pencipta kita, sebagai Rabb kita yang melimpahkan rahmat dan kasih-Nya pada kita. Kita berhutang dengan seluruh hidup kita kepada-Nya. Maka sujud kita sebagai pengakuan dan juga sikap seorang hamba yang merendah diri di hadapan, berharap kepada-Nya, berlindung kepada-Nya. Kalau setiap muslim dapat betul-betul melakukan sholat, bukan hanya jasmaninya saja, tapi hati dan jiwanya juga sholat, akan terjadi perbaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu pula apabila kita mencintai Rasul bukan hanya sebatas lisan, bukan hanya sebatas lantunan nasyid dan qasidah yang kita baca, tapi merupakan ungkapan cinta kita kepada beliau yang menarik kita untuk mendekat kepadanya dengan menjunjung tinggi ajaran beliau dan mengikuti sunnah. Di antara sifat Nabi kita yang paling menonjol, as-shadiq al-amin, as-shadiqul amin. Ini merupakan gelar beliau bahkan sebelum beliau diangkat dan diutus oleh Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada masa jahiliyah ketika mereka berselisih, kemudian mereka bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Begitu mereka melihat Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, spontan mereka mengatakan, "Radina billah." Kami ridha dengan keputusan yang diputuskan oleh Allah. Padahal dia orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki sama sekali kelebihan dari sisi materi, bahkan mereka orang-orang kalangan besar. Tapi mereka mengenali beliau bahkan lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab sebetulnya mereka mengenal Rasul
mengenal kitab yang dibawa seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi karena apa yang dibawa oleh Rasul bertentangan dengan cara hidup mereka, berlawanan dengan hawa nafsu mereka dan ambisi mereka, mereka tolak Nabi kita walaupun hati mereka meyakini kebenaran. Hingga Allah berfirman, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sebetulnya mereka tidak mendustakan engkau, wahai Rasulullah. Tapi orang-orang yang zalim ingkar terhadap ayat Allah, akhirnya kamu juga diingkari. Karena ayat Allah membimbing kita untuk hidup menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan di antara manusia. Bagikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, tetap permukaannya sama. Itulah keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterapkan oleh Nabi kita dalam kehidupan. Oleh karena itu bilang dengan iman pengorbanan menunjukkan diri. Tapi Abu Lahab paman Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat yang paling rendah karena keingkaran kekafiran. Seorang wanita dari Bani Makhzum yang merupakan suku terkemuka dari kalangan kaum Quraisy. Abu Jahal berasal dari sana. Ketika wanita ini mencuri, Nabi tidak ragu-ragu untuk memotongnya. Ketika keluarganya datang memohon agar Rasul tidak menjatuhkan hukuman, jangan mempermalukan mereka, siap untuk mengganti berkali-kali lipat, Nabi marah. Beliau mengatakan, kalian masih belum meninggalkan sisa-sisa jahiliyah. Apabila orang besar melakukan kejahatan, kalian biarkan, kalian ringankan. Tapi kalau orang kecil melakukan kejahatan, kalian hukum dengan seberat. Ini merupakan hukum yang berdiri di atas kezaliman dan ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang papa tak berdaya, tapi membiarkan orang-orang besar melakukan kejahatan tanpa hukuman. Mereka orang yang berkhianat terhadap Allah, berkhianat terhadap bangsa, dan mengkhianati juga hati orang itu. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tema pembicaraan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan dua sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-sidqu wal amanah. Hingga beliau dikenal sebagai as-shadiqul amin. Siapa saja yang membaca sejarah Nabi, mereka tahu, bahkan orang-orang di luar Islam, bagaimana kejujuran beliau. Demikian pula amanah beliau. Hingga orang-orang kafir, mereka menitipkan amanat mereka kepada Rasulullah SAW. Hingga Nabi ketika akan berhijrah ke Madinah, memerintahkan saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib alaihissalam untuk mengembalikan amanat yang dititipkan kepadanya. Bahkan Ali bin Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, seandainya pembunuh orang tua, pembunuh ayahnya Husain bin Ali, menitipkan sesuatu padaku, aku akan kembalikan padaku. Amanat-amanat kejahatan yang dilakukan layaknya dihukumnya. Seorang mukmin bagaimanapun juga akan bersikap jujur dan melaksanakan amanat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga pesan, bimbingan dan petunjuk Allah. Bertakwa kepada Allah dengan seperti kita menjaga kitab Allah, menjaga juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sunnah-sunnah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian atau berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah tidak mengatakan jadilah kalian orang yang jujur,
Orang jujur kalau berkumpul sama orang-orang yang khianat, lama-kelamaan dia akan ikut khianat. Oleh karena itu, wakunu ma'as-shadiqin, berkumpulah kalian bersama orang-orang yang jujur, hingga kejujuran di hati kalian akan terus tumbuh berkembang, saling mengingatkan satu dengan lain. Ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kita dalam menjalankan proyek-proyek usaha kita ini bisa tetap jujur dan bersih? Saya bilang berkumpul bersama mereka, bekerja sama bersama orang-orang ini. Kalau kamu hidup di tengah-tengah mereka yang terbiasa melakukan khianat, kamu akan termasuk di antara mereka. Oleh karena itu jangan pernah terima proyek dari pemerintah kalau pejabatnya meminta sesuatu yang tidak benar. Karena perbuatan kamu ini akan merusak sistem, akan mendorong orang-orang yang tadinya bertakwa terjerumus dalam kebohongan dan khianat. Tapi kalau kamu bersikap tegas sampai kamu mengingatkan dirinya, kamu juga menjaga sistem itu, keadilan yang akan menjadi penjaga keseimbangan di tengah-tengah bangsa kita. Jangan kamu pandang remeh pekerjaan kamu hanya seorang diri. Ketahuilah kebenaran terkadang dimulai dari usaha kecil. Sebagaimana seorang di Eropa menyaksikan pantai tercemar oleh minyak yang tumpah dari kapal tanker yang cukup besar. Dia menyaksikan tidak ada orang yang peduli. Lalu dia mulai turun dengan peralatan sederhana. Dia memikul kotoran tersebut, memindahkannya untuk membersihkan lautan. Orang mengatakan dia orang yang tidak waras dan gila. Tapi sewaktu orang mengambil gambar dia, disebarkan ke sana kemari, seluruh rakyat turun bersama-sama. Sampai akhirnya pemerintah turun tangan untuk membersihkan pencemaran tersebut. Oleh karena itu jangan pernah kita memandang usaha yang kecil ini tidak berarti. Satu riwayat, walaupun riwayat ini bukan merupakan riwayat yang cukup kuat, tapi sebagai isyarat bagaimana usaha seorang itu yang dinilai oleh Allah, bukan hasil. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar, Kodok berkata kepada teman-teman, mari kita berusaha untuk membantu Ibrahim semaksimal kemampuan kita. Mereka mengambil air, menyemprotkan air tersebut, itulah api yang membakar. Hewan-hewan yang lain mengatakan, apa hasil daripada pekerjaan kami? Lalu tersebut mengatakan kami melaksanakan hal ini untuk membuktikan kami telah berjuang berusaha dan berhasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi sebagai pelajaran, kenapa binatang yang dianggap makhluk yang lebih rendah dari kita mengetahui tugasnya, sedangkan kita sebagai manusia yang diberikan akal, mendapatkan bimbingan petunjuk dari Al-Quran, contoh juga dari Rasulnya, kita tidak menyadari tugas kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramalah kalian, Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Jadi jangan pernah kita memandang usaha yang kita lakukan kecil, karena hasilnya menurut kebanyakan orang mustahil untuk terlaksana. Kalau kamu sudah menjalankan, memberikan nasihat, bersikap tegas dan jujur, Allah akan mengangkat derajat kamu, memasukkan dalam golongan orang-orang yang berjihad di jalan. Tapi karena sebahagian kaum muslimin, sebagian besar yang mereka berpangku tangan, melihat kezaliman, melihat hal yang tidak benar, lama-kelamaan yang tidak benar tersebut akhirnya merajalela dan dianggap sebagai kebenaran, sedangkan yang benar dianggap sebagai satu kesalahan. Sebagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sebagian ahli hadis menganggap riwayat ini tidak kuat, tapi kalau kita lihat dari maknanya, ternyata makna hadis ini telah kita saksikan di tengah-tengah kita. Dalam riwayat tersebut Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kaifa antum idza qada nisabukum wa fasaqa rijalukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana kalian nanti kalau tiba di satu masa
wanita-wanita kalian merajalela, keluar dari batas. Apa-apa yang diajarkan Allah maupun Rasulnya, mereka anggap merupakan hal-hal yang terbelakang, tertinggal. Mereka hidup merajalela, keluar dari batas. Wa fasaqha rijalukum, sedangkan pria-pria kalian tenggelam dalam kefasikan. Wa taraktum jihadakum, dan kalian meninggalkan jihad kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul berjihad, sahabat berjihad, semua mereka berjihad, dan jihad ini bukan hanya sebatas jihad di medan perang, tapi berjihad berjuang dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Para sahabat terheran-heran bertanya, awakailun dzalika ya Rasul, apakah mungkin hal tersebut terjadi? Qala bal asyaddu min dzalika sayakun. Rasulullah mengatakan, na'am, bahkan lebih dahsyat dari itu bakal terjadi. Qalu wa ma asyaddu min dzalika ya Rasul, apa lagi yang lebih dahsyat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, kaifa antum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bagaimana nanti kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Pada saat al ma'ruf dibutuhkan kalian tidak berjuang, pada saat yang munkar dilakukan di depan kalian, kalian sudah acuh tak acuh dan tak peduli. Sahabat mengatakan, awakailun dzalika ya Rasul. Ini pada saat Islam dan umat Islam dalam bersemangat, dalam bayangan mereka ini mungkin tidak mungkin terjadi. Lalu beliau sahabat mengatakan, apakah mungkin semua itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala na'am bal asyaddu min dzalika. Qala wa ma asyaddu min dzalika ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang lebih dahsyat lagi bakal terjadi. Sahabat bertanya, apa lagi yang lebih dahsyat dari itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, kaifa antum idza ra'aitum al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Bagaimana nanti kalian kalau melihat yang ma'ruf sebagai yang munkar, dan yang munkar di mata kalian sebagai hal yang ma'ruf? Sahabat tadi kalau awakailun dzalika ya Rasulullah, apakah semua itu bakal terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, na'am bal asyaddu min dzalika sayakun, yang lebih dahsyat lagi bakal terjadi. Kalau ma asyaddu min dzalika ya Rasulullah, apa lagi yang lebih dahsyat? Dijawab oleh Rasulullah, kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaytum 'anil ma'ruf. Bagaimana kalian nanti kalau kalian sudah mengajak kepada yang munkar, menghalang-halangi orang berbuat kebaikan? Perhatikan hadis sekalian, bagaimana kemungkaran berkembang merajalela bertingkat-tingkat karena pengabaian kita, sampai pada akhirnya yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi ma'ruf, dan kita mengajak kepada yang munkar, bahkan menghalang-halangi yang ma'ruf. Bukankah itu sudah terjadi dalam kali kepada jemaah sekalian? Pada saat itu Allah bersumpah. Kelanjutannya Allah bersumpah, la'ada'anna al-halima fikum hayran. Aku akan membiarkan bahkan orang yang bijak dalam keadaan bingung, tidak tahu harus berbuat apa, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga kita, di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu betapa indahnya kalau jemaah masjid dengan lingkungannya saling mengingatkan, gotong royong, tolong menolong, rahmat keberkahan Allah akan turun di tengah-tengah kita. Karena rahmat tidak akan turun pada satu umat yang tidak bersatu. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman tanpa melihat latar belakang ras mereka, suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka, mereka bersaudara. Terikat oleh persaudaraan dalam iman yang lebih kuat daripada persaudaraan dalam darah. Sebagai contoh, Salman dari Persia dimasukkan dalam keluarga Nabi. Bilal menjadi sahabat Nabi, sedangkan orang-orang Quraisy yang punya hubungan darah dengan Nabi, mereka dipisahkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Nabi berkata kepada keluarganya dan anak-anak, ya Abbas ibn Abdul Muttalib amma Rasulillah. Wahai Abbas, putra Abdul Muttalib paman Rasul.
Kemudian ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad. Ya Bani Hashim dan Bani Hashim, i'malu, beramallah kalian. Inilah niat punya Allah syai'an. Saya tak kuasa untuk apa? Melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jangan orang datang ke hadapan Allah dengan membawa amal mereka, tentu kalian datang mengatakan kami adalah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin syarafat laqad. Kalau putri Muhammad Fatimah mencuri, aku tak akan ragu-ragu untuk memotong tangan. Putri beliau yang terjaga kesucian dia sebagai perumpamaan untuk mengingatkan kita hukum Allah berlaku terhadap setiap orang di dunia maupun di hari akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, saya merasakan semenjak muda dari cobaan yang saya hadapi. Kalau kita berkumpul bersama orang-orang yang fasik, orang-orang yang terbiasa bohong berkhianat, lama-kelamaan kita menganggap perbuatan mereka biasa. Begitu kita kumpul bersama orang yang bertakwa, yang jujur dan tulus, kita mulai teringat pada kesalahan kita, kebodohan kita. Selama ini kita telah tertinggal mereka jauh dari saya. Oleh karena itu berkumpul bersama orang jujur akan memupuk kejujuran di hati kita. Baik itu bersama pasangan kita, memilih pasangan yang jujur, dari keluarga yang bersih. Anak-anak kita juga dibiasakan dengan kejujuran. Kemudian dengan masyarakat kita di sekitarnya, orang yang bersikap jujur lama-kelamaan akan mengundang orang lain juga untuk hidup dalam kejujuran dan kebersihan, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasul, pada masa jahiliyah. Masyarakat jahiliyah tenggelam dalam kezaliman. Dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW di bawah bimbingan Allah terjadi perubahan yang luar biasa. Betapa indahnya hari sekalian hidup dalam kejujuran dan kebersihan. Nabi mengatakan, "Alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian selalu menjaga kejujuran. Fa inna as-sidqa tumanina, karena kejujuran ini membawa ketentraman dalam hati. Sejalan dengan nurani, sejalan dengan kebenaran. Bahkan alam semesta berjalan dengan kejujuran. Kalau ada manusia mengajak alam raya berkolaborasi bersamanya, tidak akan dengarkan. Oleh karena itu mereka berkhianat dalam membangun building, membangun jalan, membangun jembatan, tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mengundang para kiai, para ustaz, para habaib, bahkan Nabi diundang untuk mendoakan usahanya, usaha tersebut tetap hari sekalian akan memperlihatkan kegagalan kebohongan. Tapi walaupun orang kafir, kalau berjalan dengan kejujuran dan kebenaran, usahanya akan kita lihat bagaimana hasil. Kalian semua mungkin mengetahui jembatan Kelor yang di Jatinegara. Jembatan kereta api yang dibuat oleh Belanda. Sudah sering berulang kali jembatan tersebut ditabrak oleh truk yang bermuatan tinggi, oleh bis tingkat berkali-kali, tapi dia bertahan. Saksikan bagaimana jembatan kereta api hari sekarang dibangun oleh Belanda. Kenapa? Dibangun sesuai dengan aturan dan perhitungan yang kembali kepada norma-norma alamiah. Tapi mereka yang membangun dengan khianat. Perhatikan bagaimana hasil mereka. Oleh karena itu jangan mengatakan kami orang Islam, kenapa Allah tidak menolong kami? Kalau kalian tidak sesuai dengan norma alamiah yang merupakan takdir Allah, kalian akan ditinggalkan. Alam tidak akan sama sekali mendukung kalian karena alam berjalan dengan kejujuran. Wa bis-sidqi wal adli qamatis samawati wal ardh. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari Fa'inna fihi ibah, dalam kebohongan terdapat keresahan kegelisahan. Setiap orang yang melakukan kebohongan, hidup tidak akan pernah tenang sama sekali. Dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran ini akan mengantarkan kita kepada segala kebaikan, dan segala kebaikan yang akan mengantarkan kita menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu
mendapatkan gelar siddiq. Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan ini akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kejahatan dan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur ini akan menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Wa innal rajula la yakdzib hatta yuqal bi'annahu kadzdzab. Dan seorang terbiasa bohong lama-kelamaan dia mendapatkan gelar kadzdzab. Bukan hanya di tengah manusia, bahkan penduduk lain mengetahui perbuatan. Kalau seorang dalam rumah tangga tidak jujur, apa jadi harusnya? Sebagai contoh, perempuan ketika sedang telepon atau suami masuk dimatikan telepon, atau laki-laki tiap kali istrinya masuk langsung handphone dimatikan. Kira-kira menimbulkan kecurigaan, akan menghilangkan kepercayaan. Pada saat kepercayaan hilang, tinggal tunggu saat kehancuran. Oleh karena itu biasakan jujur. Saya tidak pernah harus sekalian mau melakukan hal tersebut. Kalau ada orang konsultasi yang sifatnya rahasia, tahu. Jangan sampai kamu tahu persoalan orang ini. Tadi merasa malu kalau ketawa. Tapi dia di samping sana. Kita bicara dan dia tidak akan bertanya. Begitu juga dia di saat dia telepon. Kalau dia matikan teleponnya pada saat suaminya masuk, ini merupakan awal dari kehamilan. Terkadang suami menutup handphonenya dengan password, gak mau dilihat oleh istrinya. Istri juga berbuat hal yang sama. Hal seperti ini merupakan awal dari kehamilan. Biasakan kejujuran, kebersihan dalam hidup, ya. Dan katakan pada istri, menyangkut rahasia orang lain, saya minta kamu jangan buka, karena merupakan amanah. Begitu juga rahasia orang lain, orang berbicara kepada kamu, saya tidak ingin. Tapi biasakan kebersihan kejujuran akan menemukan kepercayaan yang akan melahirkan cinta, bukan karena tampak dan cantik. Begitu kepercayaan muncul, Allah kasih subhanahu kecintaan akan muncul. Begitu juga pada saat kita bekerja sama, kita melakukan dengan transparan, dengan jujur, akan menyatukan hati kita semua. Tapi sebaliknya begitu sebahagian berkhianat pada temannya, itu merupakan awal kehancuran. Oleh karena itu Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Orang yang bekerja sama, sebahagian besar dari mereka berbuat aniaya kepada teman kerja sama. Dan hadis mengatakan anak Thalith asyuraka. Saya ketiga di antara dua orang yang bersekutu. Malam yahud ahaduhum al-akhar. Selagi yang satu tidak berkhianat pada temannya. Fa in khana ahaduhum al-akhar kharajtu min baiti. Begitu yang satu berkhianat, langsung Allah akan meninggalkan keberkahan rahmatnya pun akan dicabut. Saya kenal sekali beberapa pengusaha kerja sama-sama. Dari mulai tidak punya modal, dari mulai tidak punya modal sampai menjadi pengusaha dan konglomerat, membangun hari sekalian building di mana-mana tempat. Begitu terjadi pengkhianatan pada sebahagiannya, Allah kasih yang mereka kumpulkan, subhanallah, hancur satu persatu. Ada yang disita oleh bank, ada yang digunakan untuk membayar hutang. Semua hari sekalian yang dikumpulkan dengan jerih payah susah bercampur dengan khianat, berakhir dengan kehancuran. Oleh karena itu kejujuran ini hari sekalian amat penting sekali dalam hidup kita. Berkumpul bersama orang yang jujur dalam berbagai macam aspek kehidupan ini merupakan pembuka pintu rahmat Allah, juga kecintaan dan kepercayaan di hati manusia. Kalau kita beralih hari sekalian kepada al-amanah, seluruh hidup kita, seluruh milik kita merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita mengalami cobaan dan musibah, kehilangan orang yang kita cintai, hasil juga pendapatan kita menurun, terjadi masa-masa sulit, orang yang kita cintai meninggal dunia, Allah mengajarkan kepada kita apa? Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin.
alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami benar-benar akan menguji kalian karena dunia tempat ujian dengan dosis ringan dari ketakutan, bukan dengan ketakutan. Syekh menunjukkan dosis ringan. Minal khawf wal-ju', begitu juga rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarat, berkurangnya harta kita. Begitu juga orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hasil pertaniannya. Wa basyir sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang yang bersabar. Yang kalau mengalami musibah, mereka sadar inna lillahi, kita ini semua milik Allah, bukan milik kita. Istri kita, anak kita, harta kita, kekayaan kita, rumah kita bukan milik kita, semuanya milik Allah. Itu semua hanya titipan sebagai ujian bagi kita. Pada saat diberikan kesenangan, pada saat kita dikenakan cobaan dan kesulitan, bagaimana sikap kita? Inna lillahi. Kemudian mereka mengatakan wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita semua akan kembali padanya. Lalu kalau kita menyadari semua ini amanat, bukan milik kita tapi milik Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayyub alaihi salatu wassalam yang dikenal sebagai nabi yang sabar, ketika hartanya diambil oleh Allah, dari kaya menjadi orang yang tidak punya, dia mengatakan inna lillahi ma'aqa wa lillahi ma'aqa. Semuanya milik Allah. Dia memberikan, kapan dia mengambil itu haknya. Waktu anak satu persatu meninggal dunia, dia mengucapkan hal yang sama, inna lillahi ma'aqa wa lillahi ma'aqa. Waktu tubuhnya kena penyakit, sampai orang menjauhi dirinya, hanya ditemani oleh istrinya, ketika istrinya berkeluh kesah karena penyakit yang dialami, Ayub marah. Bukankah selama ini kita diberikan kenikmatan kesehatan? Baru sebentar kita kena penyakit, kenapa harus berkeluh kesah? Sampai Ayub bersumpah untuk memukul istrinya kalau sembuh semuanya 100 kali. Bayangkan, istri yang dicintai, dia marah. Karena apa? Karena mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama terkena penyakit, orang menjauh daripadanya, dia menyeru Allah. Fanada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena ampun penyakit dan Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, anni massaniya syaitanu binusbin wa anta arhamur rahimin. Syaitan menimpakan aku dengan penyakit dan Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan dikembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa darib bilijlika hada mughtasalun baridun wa syarab. Letakkan kaki kamu dalam sakit di tanah, dia akan memancarkan air. Minum dari air tersebut dan kau mandi. Allah kasih subhanallah, Allah sebutkan dengan air yang Allah pakai. Lalu bagaimana istrinya? Dia bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali. Allah Subhanahu wa taala katakan wa khudh bi yadika dhilfan wa darib bihi wa la tahzan. Ambil ranting-ranting, daun-daunan sebanyak 100 lembar, kamu ikat, kamu pukulkan pada istri kamu. Jangan kamu batalkan sumpah. Ini merupakan rahmat Allah. Setelah itu Allah gantikan arahnya lebih banyak dari sebelumnya. Begitu pula harta. Ini kita harus sadar, baik buruk yang menimpa kita itu semua merupakan ujian dari Allah. Dan hidup kita seluruhnya merupakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu sadar pada saat diberikan nikmat maupun pada saat cobaan menimpa kita. Allah berfirman dalam suratul Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian, baik itu di bumi maupun dalam diri kalian, kecuali semua telah kami catat, tuliskan dalam kitab sebelum bahkan kami ciptakan kalian. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Sebagian orang ketika membaca ayat ini beranggapan bahwa perbuatannya baik buruk telah dituliskan oleh Allah. Ini salah.
Yang dituliskan Allah, cobaan yang bakal menimpa dirinya, baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu rezeki yang luas maupun kesempitan, sehat atau penyakit. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah tuliskan ujian. Manusia dengan ujian tersebut dengan sendiri tidak akan ditanya, tapi yang akan ditanya bagaimana sikapnya pada saat diberikan nikmat, bagaimana sikapnya pada saat diberikan keluasan, bagaimana sikapnya pada saat dia dalam keadaan aman, dan bagaimana sikapnya pada saat menghadapi cobaan dan penderitaan. Ini musibah ini telah dituliskan oleh Allah karena dunia merupakan ladang ujian. Pernah sekali waktu Nabi menggambar kotak persegi panjang. Lalu setelah itu dari bawah dia membawa garis ke atas, melintasi ujung garis. Nabi mengatakan sampai di sini aja manusia, tapi angan-angan melintasi apa? Melintasi mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Lalu kita menggaris secara perintah, ini cobaan yang akan dihadapi oleh manusia. Allah melihat bagaimana sikapnya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang menerima amanat akan menghadapi rintangan ujian demi ujian yang akan menentukan siapa diri kita, kemana kita akan pergi, ail jannah yang diantar ke surga atau neraka, tergantung pilihan kita. Sedangkan ujiannya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, suku Jawa atau Sunda, dengan wajah yang Allah pilih buat kita. Allah nggak bakal bertanya, kenapa kamu lahir sebagai seorang Indonesia dari suku Jawa atau Sunda? Kenapa ayah kamu fulan dan fulan? Nggak mungkin sama sekali. Kenapa warna kulit kamu hitam? Itu semua pilihan Allah. Tapi yang bakal ditanya, bagaimana sikap kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jelaskan hikmah di balik keterangan ini, likai la taksau ala ma fatakum, supaya kalian jangan larut dalam duka karena sesuatu yang luput dari kalian. Karena itu ujian. Wala tafrahu bima atakum, tapi jangan juga beriforia, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin, bahwa Allah paling tidak suka terhadap orang yang mukhtal, angkuh dengan bahasa tubuhnya. Fakhur itu membanggakan. Tapi orang yang beriman sadar hidupnya adalah amanah. Kelebihan yang ada padanya anugerah dari Allah untuk memuji syukurnya. Begitu juga cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian untuk kesabaran. Orang-orang yang sadar tidak akan pernah berkeluh kesah, tapi dia akan mengadu kepada Allah, memohon pertolongannya, mengharapkan rahmatnya dan bantuannya pada setiap kali menghadapi ujian. Pada saat dia menerima nikmat, dia akan berbagi dengan nikmat tersebut bersama saudara-saudaranya. Dia tidak akan mengumpulkan dan menimbun untuk kehidupan dunia, tapi digunakan sebagai bekal dunianya dan bekal kelak. Oleh karena itu dalam surah Al-Ahzab bagian terakhir Allah berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah menawarkan hidup berstatus aman ini kepada langit, kepada penduduk langit, malaikat-malaikat. Kemudian juga kepada bumi, gunung yang begitu kokoh. Fa'abaina yahmilnaha wa syarna minha. Seluruhnya menolak untuk menerima kehidupan berstatus amanah karena mereka takut tidak mampu menjalankan. Wa ashfaqna minha, seluruhnya takut. Wa hamalaha al-insan, tapi ternyata begitu datang ke hadapan manusia, manusia bukan hanya menerimanya, bahkan menjauhkan dirinya, menawarkan dirinya untuk jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi juga kepala negara tanpa melihat kemampuannya. Sedangkan niatnya bukan untuk menjalankan amanat, tapi untuk membangun pengaruh kehidupan dan mengumpulkan harta. Jadi manusia, subhanallah, makhluk yang berani menawarkan dirinya untuk menerima amanat. Oleh karena itu Allah katakan innahu kana zaluman jahulan. Allah tak mengatakan zalim dan jahil, tapi zaluman jahulan. Karena kata zalim itu superlatif dari kata zalim. Artinya double. Sudah zalim, merasa paling adil. Sedangkan kata jahul
Kalau jahil itu bodoh, kalau jahul namanya jahil murakkab, kebodohan yang berlipat. Sudah bodoh, merasa paling pintar, paling tahu. Betul nggak sekali? Nah kalau orang seperti ini boleh tak menganggap paling adil, merugikan negara, menggadaikan negara, kemudian juga memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk menguasai wilayah kita, mengatur perekonomian kita, kebijakan kita karena hutang. Orang ini menganggap dia membangun, padahal sebetulnya dia bekerja untuk siapa? Yang menyedihkan hanya sekalian, IKN yang sekarang tinggal merosotkan, tidak dipertanggungjawabkan. Bush dengan kerjasama bersama Jepang yang jauh lebih murah ditinggalkan beralih kepada China karena tawaran komisi yang besar. Terjadi markup yang berlipat ganda. Jepang mengatakan kalau seandainya diserahkan kepada kami bisa membangun dari Jakarta sampai Surabaya. Jepang membangun kereta api dari Jeddah menuju Riyadh hanya dengan biaya kurang lebih sekitar 4 miliar dolar. 4 miliar dolar perjalanan dari Jeddah menuju Riyadh 1.200 km kereta cepat. Coba lihat hari sekali. Ini bagaimana kebohongan, pengkhianatan berlangsung. Nah kita berharap mudah-mudahan pada era Presiden Prabowo, saya sering mengatakan mudah-mudahan Anda menjadi pahlawan walaupun hanya beberapa tahun. Anda memimpin, mudah-mudahan terjadi perbaikan dan perubahan bagi generasi yang akan datang. Amin. Dan Bapak Purbaya kita doakan mudah-mudahan beliau istiqamah, berani berhadapan dengan katakan ancaman yang datang padanya bertubi-tubi. Setiap orang yang mau bersikap jujur lurus, mereka dirugikan, pasti berupaya untuk melakukan ancaman kalau perlu pembunuhan. Tapi perjuangan ini harus kita lakukan. Saya teringat kepada satu peristiwa di Amerika ketika Amerika pertama kali ada sekalian menyambut para imigran dari berbagai macam negara. Seorang menguasai satu wilayah tanah yang jauh, dia kelola dengan baik hingga berhasil untuk membangun wilayah. Ternyata di tempat orang ini terdapat hasil tambahan sekalian. Lalu mafia ya, bersama rekan-rekannya datang memaksa orang ini untuk menjual tanahnya. Dia menolak. Saya sudah membangun tempat ini dan saya tidak akan tinggalkan. Mereka paksa jual dengan harga yang mereka tentukan. Tetap ditolak. Akhirnya dibunuh anaknya, dibunuh istrinya, dipaksa untuk meninggalkan tempat. Setelah dia menyaksikan anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, dia hanya seorang diri. Langsung dia melakukan tindakan pembalasan satu persatu lawan ibu, termasuk hadis sekalian juga kepala mafia. Akhirnya dia dibawa ke pengadilan, dijatuhkan hukuman mati. Suatu nitian gantungan, dia diberikan kesempatan untuk bicara. Dia mengatakan kepada mereka semuanya, setiap orang menginginkan keadilan, menginginkan betul-betul hukum berjalan, tapi sedikit orang yang siap berkorban demi tegaknya keadilan. Biar saya jadikan diri saya sebagai korban demi tegaknya keadilan bagi kalian yang kalian nikmati. Jadi kita harus sekalian, kalau kita enggan untuk berkorban demi kebenaran, maka kembali mereka terus berjalan. Yang ketiga, lakukan tindakan anarkis, arogansi yang menimbulkan kerusakan, ketakutan, tapi tegakkan keadilan. Nah, apa yang dilakukan Purbaya ini? Saya menyaksikan banyak hal-hal yang positif, alhamdulillah. Tidak pernah kita saksikan bagaimana konglomerat menyerahkan hasil korupsi. Bertahun-tahun yang lalu saya katakan, umumkan kepada mereka para koruptor bahwa mereka akan diberikan maaf asal mereka mengembalikan uang negara. Buka kas untuk menyambut penyerahan pengembalian uang tersebut. Siapa yang menyerahkan mengembalikan dengan kesadaran, mereka dibebaskan dari hukum. Yang tidak, kalau menjatuhkan hukuman mati. Sebagai peringatan sebagaimana yang terjadi di negara seperti Cina yang tadinya tertinggal, terkebelakang di belakang kita, sekejap dari negara tirai bambu sekarang melejit bahkan melampaui Amerika, melampaui Jepang saat ini.
Kalau kita ingin maju, harus menegakkan kejujuran, amanah dan keadilan, dan kita harus mendidik anak bangsa kita untuk berani berkorban dan menegakkan kebenaran. Kalau dia tidak mendapatkan hasil di dunia, di akhirat dia akan menjadi pahlawan-pahlawan. Oleh karena itu, membangun kecintaan di hati anak-anak kita terhadap negara, tanah airnya, berjuang demi kebenaran, mengharapkan ridha Allah, ini yang akan betul-betul memberikan kemuliaan kita. Jadi para jamaah sekalian, Allah terangkan pada kita bagaimana langit, bumi, gunung tidak mau menerima hidup sebagai amanah. Manusia itu tampil ke depan. Pada akhir surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini kami turunkan di atas gunung. Maksudnya gunung menggantikan kita menerima amanat dari Allah untuk menjalankan kitab Allah. Kamu akan menjumpai gunung dari takutnya pada Allah hancur bertubi-tubi. Ternyata kita manusia yang lebih lemah dari gunung. Ternyata bukan hanya lari dari amanat, bahkan berbondong-bondong untuk menerima amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang beriman, "la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, jangan kalian berkhianat terhadap Allah dan Rasul. Kalian mengkhianati amanat sesama kalian padahal kalian tahu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah mengatakan, "La imana liman la amal." Tidak ada iman pada seseorang yang tidak sama sekali memiliki rasa amanah. Wala dina liman la adal, dan tidak ada din agama pada orang yang tidak berpakaian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Al-Bukhari, "Idza dhiya'atil amanah fantadhir sa'ah." Kalau amanat disia-siakan, tunggu saat kehadiran. Para sahabat bertanya, "Wa ma yudha'atu ya Rasulullah?" Apa yang kamu maksudkan dengan menyia-nyiakan amanat? Beliau mengatakan, "Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Kalau satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saat kehadiran. Oleh karena itu, kejujuran merupakan landasan dari iman. Karena kalau iman tidak jujur, sia-sia. Begitu juga landasan dari Islam. Sedangkan amanat merupakan karakteristik dari kehidupan kita di atas muka bumi yang menerima amanat dan tanggung jawab. Nabi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Tiap orang dari kalian menerima amanat dan tanggung jawab, dan kelak dia akan ditanya oleh Allah. Jadi dalam para jemaah sekalian, sebagai penutup saya menyampaikan hal ini bukan lebih baik dari para jemaah, tapi menyampaikan salah satu kewajiban, menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Dan saya rasakan dua sifat ini paling sulit untuk kita amalkan. Sulit dan luar biasa. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin kita akan dapat hidup jujur dan menjaga amanah dengan baik. Oleh karena itu, mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang jujur, yang menjaga amanah, melaksanakan apa yang Allah amanatkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, hingga kita dapat dikumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Allahumma ya rabbana bi lutfika wa fadlika ij'alna ya rabbana minas sadiqin. Amin. Allahumma ij'alna minas sadiqin. Amin. Allahumma ij'alna minas sadiqin alladhina yu'adduna amanatak. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Amin. Wa khushu'an baina yadayk wa tuma'ninatan fil nafsi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Amin. Wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan
والحساب آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.